Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, di sini perkenalkan nama saya Suci Pramika Sari dengan NIM 105230050, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah kelas 2B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pendekatan hukum tata negara, yang dimana pendekatan hukum tata negara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan yuridis formal, yang kedua pendekatan filosofi, dan yang ketiga pendekatan sosiologis. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan yuridis formal. Pendekatan yuridis formal adalah salah satu metode untuk mempelajari dan memahami hukum tata negara. Metode ini berfokus pada bentuk, struktur, dan aturan hukum tata negara yang artinya tidak boleh menyimpang. Baik, di sini yang dimana tujuan utama dari pendekatan yuridis formal adalah untuk memahami hukum tata negara secara sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini membantu kita yang pertama untuk mengetahui isi dan makna dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memahami hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, mampu menerapkan hukum tata negara dalam praktik. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendekatan filosofi. Nah, istilah filosofi berasal dari dua kata, yaitu philo yang artinya cinta dan sophie yang artinya pengetahuan atau kebijakan. Sedangkan arti filsafat itu sendiri adalah mencari kebenaran dengan berpikir dan bertanya terus-menerus dengan segala hal, mulai dari yang kecil hingga besar. Dan yang terakhir yaitu pendekatan sosiologis. Apa itu pendekatan sosiologis? Nah, di sini metode sosiologis dipergunakan karena pada hakikatnya suatu undang-undang adalah produk politik yang dimana dapat juga diartikan sebagai suatu regulasi bekerja di masyarakat. Demikian sebagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yang dimana pendekatan historis merupakan metode penelitian yang berfokus pada penelaahan dan analisis peristiwa, fenomena, atau ide yang terjadi di masa lampau, yang tujuannya adalah untuk merekonstruksi sejarah secara sistematis dan objektif sehingga dapat memahami asal-usul perkembangan dan makna peristiwa tersebut. Secara garis besar, sistem hukum Indonesia dikategorikan menjadi 3. Yang pertama hukum kontinental, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yang dimana saya akan menjelaskan apa itu hukum kontinental. Hukum kontinental atau civil law system merupakan sistem hukum yang bersumber dari kodifikasi hukum tertulis. Nah, dari penjelasan di atas terdapat contoh penerapan hukum kontinental di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Contoh penerapan hukum adat di Indonesia seperti adat pernikahan, aturan tentang tata cara pernikahan seperti adat perkawinan, mahar, dan pesta pernikahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum agama. Hukum agama merupakan hukum yang bersumber dari ajaran agama. Ciri-ciri hukum agama adalah yang pertama bersumber dari kitab suci seperti Al-Quran, hadis bagi umat Islam, Injil bagi agama Kristen, dan Weda bagi agama Hindu. Dan yang kedua memiliki nilai moral dan spiritual. Contoh penerapan hukum agama di Indonesia. Yang pertama hukum Islam. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam seperti ibadah, pernikahan, muamalah, dan perkawinan. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi saya hari ini, dan
Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.